Hai guys, seperti yang udah aku janjiin di video sebelumnya, aku bakal ngasih tahu kalian kado apa yang aku beli untuk hadiah wisudaku kemarin. Nah, kadoku adalah aku beli buku. Buku yang berjudul Dare, a book for those who dare to change their lives, atau Berani Berubah Karena Hidup Terus Berubah, by Wendy Grant. Nah, kenapa aku bisa beli buku padahal aku adalah tipe orang yang sama sekali nggak suka baca buku? Kenapa aku mutusin buku ini? Karena buku ini adalah buku Reader's Self Improvement Book Series. Jadi ini adalah series buku tentang self love, self growth, self improvement, self motivation, self development dan lain sebagainya yang kayak gitu jenisnya. Aku mulai mencoba untuk suka, karena kan kalau kita suka, kita akan ngelakuin apa aja ya, sama aja dengan baca buku. Aku tipe orang yang sebelumnya nggak suka baca buku, tapi materi atau isi tentang buku ini adalah self love dan lain sebagainya yang aku saat ini sedang sangat tekuni juga, aku sangat suka. Nah, mau nggak mau aku juga akan membaca ini karena aku suka isinya. Kenapa aku suka banget? Karena mengubah diri, ya kan, kita hidup selalu berubah, kita nggak mungkin kan stuck di situ-situ aja. Kalau yang satunya itu tentang berani mewujudkan impian, ya kita hidup manusia pasti punya kemauan, punya impian, dan impian itu harus diraih dengan berbagai atau lika-liku proses yang sangat panjang, dan itu nggak instan. Dan ya, membaca buku ini juga salah satu mengubah pikiran juga untuk lebih berpikir positif, karena isu kesehatan mental pada era saat ini itu sangat penting, teman-teman. Jadi ya ini aku nggak nyesel banget buat beli buku ini karena isinya tuh daging banget gitu loh. Yes, itulah alasanku kenapa aku beli buku ini sebagai hadiahku di momen wisudaku kemarin. Ya, mungkin ini dapat menjadikan referensi juga buat teman-teman yang mungkin belum suka atau tidak suka membaca buku dan lihat video ini jadi suka. Ya, nggak apa-apa, pelan-pelan, asalkan dibaca, jangan sampai tidak. Tuh. Nah, salah satu menurutku part yang luar biasa banget dari sejauh buku yang aku baca sampai halaman 100 ini adalah berani menjadi diri sendiri. Di sini dikatakan salah satu hal yang mencegah kita untuk mengekspresikan diri secara bebas adalah rasa takut. Kita hidup di teknologi 4.0 dan di tengah-tengah masyarakat 5.0, di mana teknologi khususnya adalah sosial media ini sangat berimpact banget, ya kan? Nah, mungkin salah satu atau sebagian dari kita itu ngerasa kalau kita mau posting sesuatu, kita mikir dua kali, ya kan? Postingan ini layak nggak ya untuk dipublish? Postingan ini menyakiti orang lain nggak ya kalau aku publish, misalnya kayak gitu. Nah, oke, menurutku itu bener banget, itu nggak salah juga. Karena kita juga nggak boleh egois ya teman-teman, untuk posting sesuatu yang mungkin membuat orang lain sakit. Tapi baik lagi ke diri kita sendiri, bahwa tujuan kita untuk posting sesuatu adalah kita ingin berbagi kepada orang lain tanpa harus memikirkan hal-hal negatif, ya kan? Misal kayak negatif komen yang ditujukan kepada diri kita, yang hate comment atau negatif comment yang mungkin dapat apa ya, menyerang balik kepada diri kita, atau bahkan kita berpikir kalau kita posting apakah ini akan menjadi bumerang yang negatif kepada diri kita. Misal kayak kita dapat tadi apa, negatif komen terus membuat diri kita down, atau hal-hal lain yang membuat diri kita merasa resah atau khawatir dan lain sebagainya. It's okay sometimes we feel down, sometimes we feel weak, it's okay. Itu hal yang wajar, teman-teman. Negatif komen yang dilontarkan orang kepada diri kita pun juga tidak menutup kemungkinan untuk kita terima, atau mungkin kita udah memvalidasi diri kita tapi kita kayak apa ya, kita kayak nggak sengaja ngebaca itu dan mempengaruhi mentalitas diri kita, ya kan? Kita punya dua tangan yang nggak bisa buat nutupin mulut dari banyak orang, ya kan? It's okay kita tadi yang udah aku bilang, kita merasa lemah, kita khawatir, takut, was-was dan lain sebagainya. It's okay, nggak apa-apa. Itu hal yang wajar. Yang penting balik lagi kepada diri kita. Mungkin kita dapat, daripada memikirkan hal-hal tersebut, kita mungkin lebih kayak kasih self reward kepada diri kita yang membuat diri kita lebih berkembang lagi. Daripada bikin negatif komen, kita lebih baik untuk meningkatkan value yang ada di diri kita,
kayak lebih baca buku, kemudian baca komen-komen positif yang mungkin dapat menjadikan mood kita lebih baik lagi, sehingga kita dalam menjalankan aktivitas sehari-hari itu terasa senang dan enjoy gitu. Aku sangat recommended banget buat kalian untuk baca.